Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Arthur selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Strategi Media dan Pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 150362779. Kali ini saya akan mempresentasikan media pembelajaran saya, yaitu media PowerPoint dan video animasi, dengan mata pelajaran yaitu Ilmu Ukur Tanah dan Pemetaan, dengan materi pembelajaran yaitu metode pemetaan geologi. Yang pertama, ada konsep dasar pemetaan geologi, di mana pemetaan geologi ini merupakan suatu kegiatan pendataan informasi-informasi permukaan dan menghasilkan suatu bentuk laporan berupa peta geologi yang dapat memberikan gambaran mengenai penyebaran dan susunan batuan atau lapisan batuan. Selanjutnya, ada menampilkan segala macam kondisi geologi yang ada di lapangan yang bersifat tiga dimensional ke dalam peta yang bersifat dua dimensional. Gejala geologi yang nampak di lapangan terutama adalah batuan, urutan batuan, struktur batuan, serta bangun bentang alam yang dibangun oleh batuan tersebut. Selanjutnya, pada tahapan eksplorasi awal, pengumpulan data atau informasi singkapan dapat dilakukan dengan menggunakan palu dan kompas geologi, serta penentuan posisi melalui orientasi lapangan atau dengan cara tali kompas. Namun, dalam tahapan eksplorasi lanjut sampai detail, pengamatan dapat diperluas dengan menggunakan metode-metode lain seperti uji sumur, uji parit, maupun bor tangan atau auger. Sedangkan penentuan posisi dilakukan dengan menggunakan alat ukur permukaan seperti pemetaan dengan plantable atau dengan theodolit. Lalu ada macam-macam metode pemetaan geologi. Yang pertama, ada metode orientasi lapangan, yaitu metode di mana plotting station pengamatan berdasarkan orientasi terhadap sungai, gunung, bukit, dan lain-lain. Sebagai patokan yang mulai dikenal di lapangan mengandalkan peta topografi dan titik patokan yang mulai dikenal. Berikut adalah gambar contoh dari metode orientasi lapangan yang menggunakan teori. Yang kedua, ada metode lintasan kompas. Umumnya digunakan dalam pemetaan geologi regional untuk mencari, mengukur, dan mendeskripsikan unit-unit batuan yang kemudian dikonversikan ke dalam ruang pemetaan yang lebar dan dengan skala kecil. Tujuan pemetaan ini yaitu untuk mengidentifikasi satuan batuan, SEAM, identifikasi zona mineralisasi, dan struktur geologi. Berikut adalah contoh dari peta metode lintasan kompas geologi. Selanjutnya, ada metode pengukuran dengan pita ukur. Metode ini sama dengan disebut melakukan pengukuran stratigrafi terukur atau measuring section. Selain dilakukan untuk keadaan tersebut, juga dilakukan untuk membuat satu peta profil secara detail dari suatu singkapan yang menerus. Caranya dengan menggunakan tali ukur 50 meter atau 25 meter dan kompas. Lintasan diukur jarak, azimut, dan lereng. Kemudian dilakukan koreksi-koreksi perlunya. Berikut adalah contoh metode pengukuran dengan peta ukur. Terlihat ada beberapa poin, ada poin 1, poin 2, dan poin TP. Dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur teodolit. Selanjutnya ada tingkat ketelitian dan nilai dari suatu peta geologi sangat tergantung pada informasi-informasi pengamatan lapangan dan skala pengerjaan peta. Skala peta tersebut mewakili intensitas dan kerapatan data singkapan yang diperoleh. Tingkat ketelitian peta geologi ini juga dipengaruhi oleh tahapan eksplorasi yang dilakukan. Pada tahap eksplorasi awal, skala peta yaitu 1/25.000 mungkin sudah cukup memadai. Namun, pada tahap prospeksi sampai dengan penemuan, skala peta geologi sebaiknya 1/10.000 sampai dengan 1/2500. Macam-macam peta geologi. Pemetaan geologi adalah suatu kerja lapangan yang memanfaatkan metode geologi lapangan untuk menghasilkan peta geologi dari daerah tersebut. Peta geologi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada peta geologi sistematik, adalah peta yang menyajikan data geologi pada peta dasar, topografi, atau batimetri. Yang kedua ada peta geologi tematik, yaitu peta yang menyajikan informasi geologi dan atau potensi sumber daya mineral,
dan energi untuk tujuan tertentu. Suatu peta geologi dibuat dengan berbagai variasi, sesuai dengan kondisi medan, tujuan utama pemetaan, serta ketentuan umum pemetaan yang berlaku di instansi di mana pemeta bekerja. Walaupun variasi itu besar, namun dalam suatu peta geologi ada komponen-komponen utama yang bersifat universal. Dapat dilihat sebagai berikut contohnya, ada peta dari peta geologi. Selanjutnya ada video animasi. Teman-teman, ketika kalian ingin mendaki gunung dan disuguhkan peta berikut ini, kira-kira jalur yang akan kalian pilih, jalur A atau yang B? Oke teman-teman, dalam video ini kita akan belajar mengenai topografi. Nah teman-teman, ketika kalian mendaki gunung, kalian pernah nggak disuguhkan seperti peta di awal video tadi? Dari hal tersebut kita bisa tahu ternyata topografi dapat membantu para pendaki gunung dalam mencari jalur yang lebih aman. Wah, kok bisa ya? Sebenarnya peta topografi itu, coba kalian perhatikan peta topografi berikut ini. Nah, teman-teman, coba amati peta topografi tersebut. Sebenarnya, proses awal pembentukannya adalah seperti ini. Misalnya, ada bentang alam seperti ini. Lalu, kita akan membuat peta topografi di bentang alam tersebut. Hal pertama yang kita lakukan adalah menentukan ketinggian lokasi-lokasi penting yang akan ditambahkan pada peta. Setelah ketinggiannya kita ketahui, barulah kita menarik garis dari lokasi-lokasi yang memiliki ketinggian yang sama. Nah, teman-teman, berikutnya kita akan pindahkan garis-garis tersebut pada sebuah peta. Garis-garis itu nantinya akan menjadi garis kontur loh. Wah, sekarang sudah jadi nih petanya. Nah, dari peta yang tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa peta topografi adalah peta yang menggambarkan relief permukaan bumi. Teman-teman, penggambaran relief permukaan bumi pada peta topografi dilakukan dalam bentuk garis-garis kontur. Apa sih garis kontur itu? Garis kontur adalah garis khayal pada peta yang menghubungkan tempat-tempat yang memiliki ketinggian yang sama. Teman-teman, dari contoh-contoh yang tadi, kita bisa tahu bahwa garis kontur itu memiliki karakteristik khas tersendiri. Misalnya seperti ini. Setiap titik pada garis kontur memiliki ketinggian yang sama. Yang kedua, garis kontur tidak mungkin berpotongan satu sama lain. Yang ketiga, semakin rapat jarak antar garis kontur, maka lereng akan semakin berjauh. Dan yang terakhir, semakin renggang jarak antar garis kontur, maka lerengnya akan semakin landai. Lebih memilih jalur pendakian deh. Coba analisis ya, kenapa mereka ada garis kontur. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.